Heeh, heeh, insya Allah mudah-mudahan walaupun 80 tahun kalau masih bisa suara masih oke, penggemar kita masih banyak, saya rasa nggak masalah. Seni itu indah banget. Heeh. Kemudian Alhamdulillah. Oke, Oke. sedikit dong Mi, di usia Umi yang sekarang masih Kepala tujuh. kepala tujuh Mi. Per kapan tuh ulang tahun? Kemarin 74 pokoknya. 74 ya. Ah, Seperti si Mi masih masih eksis gitu, ya. masih entertain gitu, bahkan masih ngejuri juga di JMD gitu. Gimana tuh Mi? Ya, sekarang mau juri sih sekali-sekali. Banyak juri-juri yang lain. Kalau kita dibutuhkan baru lah ya. Ya, artinya semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Ya, Dan sama semangat. Karena kebetulan aku nih nggak tahu ya di dunia tarik suara seni ini memang senang banget. Kalau dibilang Umi berhenti, kalau memang penggemar aku masih bilang oke terus, aku masih tetap kepengen. Yang penting sehat, alhamdulillah dengan ridhonya Allah, kayak gitu. Pasti semua perjalanan siapapun tidak lepas dari ketentuan Allah, oke. kayak gitu. Tapi punya ini gak sih Mi, kayak treatment khusus gak dari Umi sendiri, maksudnya untuk supaya tetap fit, tetap sehat, artinya Umi tetap bisa beraktivitas kemana aja segala macam. Nah, treatment apa sih yang suka Umi lakuin? Sebenarnya sih kalau aku nggak terlalu apa namanya ambition atau game, pokoknya saya dengan Bismillah tawakaltu Allah menjalankan apa yang tugas saya, dan itu saya bertanggung jawab profesi saya sebagai seorang penyanyi. Selain saya harus bernyanyi dengan benar, dengan attitude, juga untuk kostum yang saya sesuaikan setiap insya Allah setiap penampilan aku. Tapi kalau kita udah usaha masih ada aja celoteh-celoteh nakal, saya kembalikan kepada mereka kayak gitu. Karena memang tidak ada yang sempurna kayak gitu. Mi, Umi kan dikenal sebagai ratu dangdut Haha. di Indonesia gitu loh Mi. Artinya penorehan Umi udah nggak usah ditanyain lagi gitu. Masya Allah, tabarakallah. Seperti apa sih Mi? Artinya apakah ada nanti mungkin di generasi yang seterusnya setelah Umi? Nah, ini dia. Kalau tentang siapa sih penggantinya, Ya, walaupun saya lihat di sini juga anak-anakku juga punya potensi untuk menyanyi. Tapi itu bukan berarti dia bisa menggantikan saya. ya, Insya Allah. Karena biar bagaimanapun tuntutan seorang penyanyi adalah bernyanyi dengan benar dan mencakup banyak wajah, ya artinya semua mua deh. Tapi kan kalau di luar negeri kan biar orang moloh-moloh nggak ada urusan, yang penting suara, karena tuntutan seorang penyanyi adalah suara. Tapi kalau gaya itu pemanis, ya kalau mau gaya sampai gitu kayak penari berarti kita bukan bukan lagi penyanyi tapi penari kayak gitu. Dan itu dia karena mungkin keseriusan saya yang padahal waktu itu saya masih agak kecil, saya nggak terlalu ambisian untuk menjadi seorang penyanyi, malah menjadi pemain film sebenarnya. Kayak gitu saya suka banget coba karena abah saya seniman, terus dia sakit-sakitan, terus dia bilang mesti nyanyi, dia bilang gitu. Jadi saya waktu pernah mau ikut dia bilang nanti nyanyi ya katanya itu. Saya bilang ah nggak mau, ah malu. Kok malu, dia bilang gitu. Terus dia bilang kalau umpamanya abah nggak ada umur kamu bisa bantu ibu. Jadi saya tidak pernah terbersit saya menjadi seorang penyanyi untuk menjadi penyanyi yang terkenal atau saya bisa rekaman atau apa. Tapi rupanya inilah keberkahan karena nawaitu dari seorang anak untuk orang tuanya, mungkin itu jalannya. oke. Nih, udah menjadi seorang ratu dangdut, udah artinya mungkin Umi udah banyak pencapaian di apalagi di usia sampai ke usia 74 tahun nih. Seperti apa Bi? Ada lagi nggak sih Mi, cita-cita atau impian Umi yang mungkin sampai saat ini belum tercapai nih Mi? Yang akan mungkin mau dicapai juga atau mungkin Oke, apa tuh? saya termasuk syukur alhamdulillah karena termasuk artis terpanjang dalam menyanyi kayak gitu ya, yang artinya sampai kepala tujuh nih saya masih artinya bisa tampil dengan gaya gitu kan, yang kebetulan kalau kalau pop atau apa yang bukan rock kan memang nyanyinya melo dan kalem-kalem. Kalau aku memang bergerak, tapi itu pun aku batasi karena
saya harus tahu bahwa dengan heels ya, artinya pakai sepatu tinggi, terus kan ini bahaya kalau sampai jatuh gimana. Jadi anak-anak tuh selalu pesan Umi udah pernah melewati itu semua. Jadi udah kurus pernah, cantik pernah, gaya yang ini juga pernah. Jadi it's okay. Tapi saya sih kayaknya sedikit aja gitu udah udah alhamdulillah kayak gitu. Oke, tapi ada mungkin Badannya enggak bukan. ke sini. Ah. Tapi ada keinginan Umi atau Oh iya. ya cita-cita Umi yang belum tercapai nih, apa Pak? Ha-ah. Umi pengen Saya memang kepengen yang belum terlaksana sampai sekarang. Saya kepengen bikin konser yang betul-betul di gedung, yang besar. Terus juga mungkin saya bisa undang teman-teman penyanyi, entah yang masih junior sampai yang senior juga, yang kita bisa nyanyi bareng sama-sama. Dan terus buku, terutama buku perjalanan karir saya yang saya kepengen kayak gitu. Oke, tapi udah mulai atau mungkin pengen pengen direalisasikan juga nih atau cuma ya di angan-angan Umi aja atau memang pengen di Kepengen pasti. Tapi semua kan tidak lepas daripada takdir Allah. Iya. Jadi kemarin kebetulan di Synchronize kan saya di 2024, artinya itu terlihat 60 tahun berkarya. Makanya mereka bikin itu kan. Nah, kemarin lagi masuk 61 tahun dong, tapi saya dikolaborasi sama Ska Paradise dari Jepang yang pernah 29 tahun yang lalu saya pernah show sama mereka, dan orangnya juga udah mereka tinggal satu kayaknya ya, sudah innalillahi, heeh, apa dua gitu, dan aku juga udah tinggal tiga gitu loh, tapi anak muda semua, tapi kita kemarin langsung enjoy aja, saya kasih spirit buat mereka, udah tos-tosan semua kayak gitu, dan mereka seneng banget. Kayak gitu. tapi udah mulai nih maksudnya pengen apa mungkin dikumpulin teman-teman atau rekan-rekan supaya ini impian Umi ini bisa terlaksana. Insya Allah, kepengennya sih begitu. Jadi kepengen lagu-lagunya itu yang berkualitas banget, yang orang dengerin benar-benar kayak gitu. Jadi artinya penyuguhannya itu lebih eksklusif dan lebih serius gitu. Yang mereka bisa menikmati betul-betul suara kayak gitu, terus dengan pasti dengan background, dengan ini dengan itu. Pokoknya bagaimana di stage deh kayak gitu. Ya mudah-mudahan apa namanya itu bisa terlaksana, terwujud hasil maksud. Tapi yang saya senang lagi, aku ini kebetulan kemarin ikut film juga layar lebar yang banyak anak banyak rezeki. Kebetulan di situ insya Allah Lebaran di 2026. Biasanya katanya kalau Lebaran kan rame orang nonton. Nah itu akan apa namanya diputar. Untuk terakhir nih artinya termasuk buku biografi Umi juga gitu. Insya Allah. Jadi itu udah mulai disusun nih atau mungkin udah Ini aku lagi cari ininya juga sih, pengarang, penulisnya. Karena kan saya harus bercerita. iya. Dan banyak cerita-cerita lucu yang memang saya simpan karena memang untuk kejutan dalam buku tersebut. Kayak gitu. Pokoknya lucu-lucu deh, unik-unik. Ya nggak boleh diutarain sekarang dong. Jadi nggak kejutan. Ya saya cuma minta bantu doa, mudah-mudahan dalam ridho Allah, terutama juga pastinya sehat, ya kan? Sehat umur. Nah, terus artinya keberkahan dalam umur. Saya suka berharap juga berharap dengan apa keberkahan waktu. Ini waktu. Karena saya selalu bilang ya Rob, sampai sekarang kau masih berikan aku untuk berkarya, untuk menjadi seorang penyanyi. Kayak gitu yang bisa menghibur masyarakat tentunya seluruh Indonesia dan luar negeri pastinya. Dan saya kepengen juga bisa keluar negeri lagi yang belum saya datengin kayak gitu. Jadi memang sehat deh karena udah kepala 7. Insya Allah mudah-mudahan walaupun 80 tahun kalau masih bisa, suara masih oke, penggemar kita masih banyak, saya rasa nggak masalah. Seni itu indah banget. Kayak gitu. Makan juga ini juga nggak? Oh. Ada makanan khusus yang memang Umi makan atau makanan yang nggak boleh dimakan sama Umi? Enggak. Saya orang yang nggak banyak pantang. Pokoknya yang penting kita ini jangan makan berlebihan. Kalau umpamanya jadikan penyakit itu teman.
Kalau kita tahu, oh ya, aku habis makan ini kelihatannya bakal begini. Kalau umpama kita mau pergi, janganlah. Atau kita mau daber suara, dubbing. Nah, itu kan goreng-gorengan nggak boleh. Karena mengundang slam kita untuk jadi keluar. Nah, itulah. Jadi nah ini kuncinya untuk tidak serak ya, memang harus bobo. Oh, Iya, istirahat bobo. Dan kebetulan usia macam saya ini katanya memang agak-agak susah tidur ya. Iya, dan bila terbangun pun mau bobo lagi susah gitu loh. Tapi Umi yang Umi rasain? Ya, seperti itu. Jadi saya tidur mungkin satu hari paling 3 jam udah paling banyak. Iya. Jadi saya kadang-kadang 1:30 bangun atau 2:30 saya sholat sampai jam 7 pagi. Terus nggak tidur lagi sampai ketemu malam lagi. Kayak gitu. Makanya saya seneng banget ya kalau ngelihat anak-anak muda atau siapa yang masih baru derles ya, baru nyender terus pules gitu. Kayaknya saya ngiri banget deh kepengen kayak gitu. Gitu. Tapi ya udah. Yang penting pas lagi nggak bisa tidur ya kita isi dengan sholat, dengan zikir kayak gitu. Udah. Insya Allah saya bilang ya Rab berikan aku kekuatan di dalam ibadahku juga supaya aku mampu bisa memenuhi perintahmu ya Rab. Insya Allah. Cek banget ya, nggak mau kami pernah tadi ya. Soal itu dia udah mepet juga tuh kan. Iya. Ini besok deh. Besok aja katanya. Besok jam berapa? SDI aja kan jam 4. Nah, DMD-nya? DMD jam 8. Oh, ada tapping? Tapping itu. Oh iya. Dan besok aja kalau ini DMD kagak? Hah? Di DMD? Di sini? Iya DMD. Soalnya pasti nggak ngejar ya? Iya. Kalau ini ngejar telat kan tadi? Udah kalau nungguin, ini gua bilang bisa nih. Nah, kalau nungguin takutnya mepet. Dianya mau berburu juga segala macam apa timnya kan. Bebas sih kan? Besok aja. Ini besok nih. Dokter saya. Kau masih kan? Siap. Kemudian